Salam kerahiman. Hari ini tanggal 16 Maret. Kita akan bahas tentang novena kerahiman ilahi hari kedua. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan baca dari 1212 dan 1213. 1212. Hari kedua. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa para imam dan kaum religius, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku yang tak terhingga. Merekalah yang memberiku kekuatan untuk menanggung sengsaraku yang pahit. Lewat mereka, laksana lewat saluran-saluran, kerahimanku mengalir kepada umat manusia. 1213. Yesus yang Maha Rahim, sumber segala kebaikan, tingkatkanlah rahmat-Mu di dalam diri kami, supaya kami dapat melaksanakan dengan pantas karya-karya kerahiman, dan supaya semua yang melihat kami dapat memuliakan Bapa kerahiman yang ada di surga. Mata air kasih Allah ada di dalam hati yang murni, terbenam dalam samudera kerahiman, bersinar laksana bintang-bintang, cemerlang laksana fajar. Bapa yang kekal, dengan tatapan matamu yang maha rahim, pandanglah himpunan orang-orang terpilih yang bekerja di kebun anggurmu. Pandanglah jiwa-jiwa para imam dan kaum religius, dan limpahilah mereka dengan kekuatan berkat-Mu. Dalam hati putramu mereka direngkuh. Demi kasih hatinya, berikanlah kepada mereka kekuatan dan terang-Mu, supaya mereka dapat menuntun orang lain di jalan menuju keselamatan, dan dengan sesuara memuji kerahiman-Mu yang tak terbatas sepanjang segala abad. Amin. Itu yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Hari ini hari kedua. Yesus meminta, bawalah kepadaku. Siapa yang hari ini dibawa? Yaitu jiwa-jiwa para imam dan kaum religius. Artinya para biarawan, biarawati, bruder dan yang lainnya. Dibawa kepada Yesus dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku yang tak terhingga. Setiap apa yang Yesus minta, pasti Yesus juga punya tujuan, punya maksud. Di sini dikatakan lebih lanjut, merekalah, artinya para imam, kaum religius, yang memberiku kekuatan untuk menanggung sengsaraku yang pahit. Yesus sebagai 100% manusia, dia juga punya keterbatasan. Sudah disiksa, sudah dicambuk, sudah dipukul, sudah tidak dikasih makan, ditelanjangi, dan banyak hal yang dia alami. Lemah, ya, capek secara jasmani dan rohani. Belum lagi penderitaan-penderitaan yang harus dia tanggung. Nah, di sini Yesus kasih tahu bahwa para imam dan kaum biarawan tersebut, biarawati tersebut, yang memberi kekuatan kepada Yesus untuk menanggung sengsaranya yang pahit. Dan Yesus katakan lebih lanjut, kenapa kita perlu datang benamkan mereka? Karena justru melalui mereka, lewat mereka, mereka itu seolah-olah seperti saluran-saluran yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan kerahimannya kepada seluruh umat manusia. Mereka adalah saluran-saluran kerahiman Tuhan. Nah, jiwa para imam, kaum religius, ini adalah orang-orang spesial, orang-orang pilihan Tuhan. Nggak bisa semuanya mau menjadi imam atau mau menjadi kaum religius. Contohnya, ada beberapa, contoh teman saya juga, ada beberapa dalam perjalanan nggak bisa selesai. Karena mungkin itu bukan panggilannya ya. Pernah saya juga punya satu teman, orang tuanya memasukkan dia ke seminari bukan karena panggilan, tapi karena
keadaan ekonomi rumah tangga di mana dia nggak sanggup untuk membiayai anaknya sekolah dan kehidupannya. Otomatis masuklah ke seminari. Dalam perjalanannya memang dia bertahun-tahun ada di sana ya, dari mulai seminari yang rendah ya, dari SMP kalau nggak salah. Tapi setelah SMA ternyata panggilannya beda, dia nggak meneruskan, tapi dia sekolah seperti biasa. Jadi ada banyak hal. Nah, ini orang-orang yang bisa menjadi imam, menjadi biarawan, biarawati adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bahkan di diary yang lain disebutkan dia adalah permata-permata di matanya Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan yang bekerja secara full time, all out keseluruhannya di kebun anggurnya Tuhan. Para imam dan kaum religius ini juga manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, Yesus minta kita semua membawa mereka kepada Tuhan. Membawa mereka kepada Tuhan dan membenamkan mereka ada di dalam lautan kerahiman Tuhan. Mereka melakukan tugasnya, tapi ada yang gagal, ada yang bermasalah. Kita semua juga tahu ya, dari cerita ke cerita, bahkan kita bisa lihat sendiri pertumbuhan iman atau perkembangan aktivitas dari para romo dan kaum religius tersebut. Mereka secara tujuan, dia kerja di kebun anggur Tuhan, kerjanya full time, 100% untuk Tuhan, dengan juga menjadi gembala buat kita semua, umat paroki masing-masing. Tapi ya, itu yang tadi saya katakan, dia juga manusia biasa. Bisa jenuh, bisa lelah, bisa kecapean, bisa sakit, bahkan juga bisa tergoda. Ada satu romo, saya dulu pernah kenal satu romo, dia menjadi romo setelah dia lulus sarjana. Nah, ini ceritanya beda dengan yang tadi ya. Dia sekolah biasa, dia kuliah, dia bekerja, tapi panggilan untuk jadi imam itu akhirnya makin lama makin dia rasakan, dan akhirnya dia menjadi imam, memakai jubah. Dia melayani di salah satu paroki, tapi ternyata umatnya, yang gak semua ya, tapi ada umatnya yang mungkin di kacamata dia bahaya bisa menggoda keberadaan dia atau ketaatan atau kesetiaan dia sebagai imam. Di satu pihak dia harus ramah, dia harus baik, dia harus melayani, dia harus mengayomi, tapi di pihak lain ada umatnya yang memanfaatkan hal tersebut. Sampai akhirnya dia bilang, saya minta pindah aja. Saya minta pindah ke kota kecil, mau ke desa juga boleh, tapi saya nggak mau di kota besar. Karena mungkin dia tahu, dia nggak bisa melakukan pelayanan full karena banyak godaannya. Nah, ini salah satu contoh, dan waktu itu saya pernah ketemu lagi dengan dia dengan penuh sukacita, dia ada di salah satu kota kecil ya. Tapi dia melayani dengan penuh sukacita karena dia sudah bisa menghindar dari godaan yang memang tidak perlu dia alami kalau dia tetap ada di kota besar. Selanjutnya, ada juga romo yang malah nggak mau pindah kan? Saya juga nggak tahu aturannya, tapi setahu saya romo itu di satu tempat, di satu paroki, kira-kira 5 tahun, 7 tahun ada rotasi, ada perpindahan. Tapi saya pernah dengar juga ada romo yang nggak mau pindah. Dia merasa membesarkan paroki tersebut, dia merasa berjasa terhadap paroki tersebut, dia juga mungkin merasa sudah nyaman. Kalau mulai lagi, kenalan lagi, atau mungkin masuk ke daerah yang terpencil, daerah di pedalaman, ada kesusahan-kesusahan lain. Nah, ini yang perlu kita doakan. Karena tujuan awalnya dia bersedia ditempatkan di mana saja, tapi kedagingannya karena dia juga manusia biasa, bisa saja hal-hal itu yang menguasai ya, mempengaruhi cara hidupnya dia. Ada lagi romo yang
ini semua hasil saya. Jadi dia merasa memiliki apa yang ada. Nah, ini contoh satu suster. Saya pernah kenal satu suster. Suster itu pendoa, pelayanannya bagus. Mungkin mendoakan seseorang sehingga permasalahan dari orang itu bisa diatasi, selesai. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, umat ini memberikan sebidang tanah kepada suster. Udah nggak ada ceritanya kan? Nah, suatu hari suster ini dipindah tugas ke tempat lain. Nah, mulai timbul masalah karena suster itu merasa tanah itu diberikan oleh si umat itu karena saya. Jadi seolah-olah tanah itu punya saya, seolah-olah ya. Tapi kan sebagai kaum biarawan biarawati sebetulnya mereka nggak memiliki hal-hal tersebut. Nah, hal-hal ini yang perlu juga dievaluasi, diketahui oleh umat. Bukan asal kasih, tapi memberi sumbangan, jadi donatur, tapi jelas untuk keuskupannya, untuk gerejanya, bukan untuk pribadinya. Supaya jangan ada keterikatan. Kita pernah tahu juga kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita pernah dengar firman itu ya. Nah, jadi buat kita semua yang tergerak hatinya untuk memberi, untuk menyumbang, untuk mensupport, harus jelas kasihnya ke siapa. Dan pasti harus berikan kepada paroki. Walaupun memang jasa dari seseorang karena berdoa dan doanya dikabulkan misalnya ya. Tapi kita harus tahu jangan memberi asal memberi tapi menimbulkan masalah, godaan untuk orang yang menerima. Tanpa kita sadari kita yang meng-create situasi membuat orang itu jadi tergoda. Itu cerita beberapa romo yang atau kaum religius ya, yang saya jadikan satu contoh di mana kita harus banyak berdoa buat mereka. Mereka permata Tuhan, mereka orang yang dipilih Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya, dan jangan kita yang goda. Sering umat itu tanpa sadar kita yang menggoda mereka, tujuannya baik. Tapi penempatannya, pelaksanaannya ya seperti tadi contoh, memberi sebidang tanah kepada suster, baik. Menyumbang, memberikan sebagian hartanya untuk perkembangan gereja. Tapi kalau enggak jelas informasinya, maka suster itu merasa itu tanah saya. Memang tidak dinikmati oleh suster, tapi seolah-olah suster ini merasa saya punya hak mau kasih tanah itu ke siapa. Ya, nah ini yang perlu kita evaluasi. Itulah sebabnya kita perlu banyak berdoa buat mereka. Tapi banyak juga romo yang sederhana, romo yang setia dengan panggilannya, tidak tergoda, tidak putus di tengah jalan. Ada yang romo seperti itu. Ada kaum biarawan biarawati yang betul-betul hidupnya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Nah, kita tetap punya tugas supaya untuk mereka dapat melaksanakan tugasnya, kewajibannya dengan taat, dengan setia, dan terutama dia menjadi cerminan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Supaya umat yang dilayaninya merasakan sungguh ada kasih Tuhan, ada kerahiman Tuhan melalui para imam dan kaum religius tersebut. Yang jalannya benar, yang kerjanya benar, itu jelas Yesus katakan mereka yang menguatkan aku pada waktu dia ada di tengah penderitaannya. Dan bahkan Yesus mau memakai mereka semua untuk menjadi saluran-saluran berkat yang Yesus mau berikan kepada kita melalui para imam. Contoh, Yesus mau mengadakan pesta kerahiman ilahi. Yesus mau memberikan rahmat yang melimpah kepada kita semua, terutama hadiah indulgensi penuh. Dan itu hanya bisa terlaksana melalui tangan para imam. Melalui perayaan Ekaristi, menerima komuni pada hari tersebut, menerima sakramen tobat, berdoa wujud Bapa Paus, dan melakukan perbuatan belas kasih, maka rahmat indulgensi yang Tuhan berikan sampai kepada kita.
Jadi para imam itu akan menjadi saluran berkat yang Tuhan pakai untuk menyalurkan rahmat berkatnya kepada kita semua. Sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu berdoa untuk para romo kita, para kaum religius. Supaya mereka hidupnya enggak beban, enggak berat. Kalau godaan di sana sini suatu hari bisa jatuh. Tapi kita berdoa supaya dia ringan menjalani hidupnya. Supaya penuh sukacita, penuh kegembiraan, enggak jenuh, enggak capek, enggak marah, enggak ngambek. Dia penuh sukacita. Bisa menjalankan tugasnya dengan kasih. Kita juga berdoa supaya para romo ini juga siap mengunjungi yang sakit. Juga kalau ada yang meninggal. Nah, sering ada satu romo bilang, "Saya kenapa ya selalu kebagian untuk misa requiem, misa arwah," katanya gitu ya. Ya ini mungkin satu candaan, tapi mengingatkan kita semua betapa pentingnya peran romo untuk mengantar perjalanan saudara kita, teman kita, sahabat kita dalam perjalanan terakhir menuju Bapa. Lanjut. Romo-romo itu juga mau memberi sakramen tobat. Karena ada romo yang ini dialami sendiri oleh anak saya. Dia bilang, "Mah, mau ke gereja, mau apa? Itu sekitar jam 2:30. Mau terima sakramen tobat." Saya sukacita karena anak ini mau ke gereja terima sakramen tobat. Dan saya juga tidak tanya sebabnya apa atau dosanya apa. Tapi ada satu sukacita bahwa dia butuh sakramen tobat. Nggak lama dia pulang. Saya bilang, "Kok sebentar ngaku dosanya?" Dia bilang, "Romonya nggak mau." "Kenapa?" "Iya, katanya bukan jamnya." Nah, kalau romo itu penuh belas kasih, romo itu melihatnya dari sudut pandang bukan soal disiplin, tapi ini orang pasti punya kebutuhan. Sehingga di luar waktunya dia datang sengaja ke gereja untuk meminta sakramen tobat. Artinya ada sesuatu yang spesial. Nah, hal-hal seperti ini kita perlu berdoa buat mereka supaya hatinya lembut, supaya jangan terlalu terikat aturan disiplin. Karena kalau seandainya orang yang mau ngaku dosa itu ditolak, besok aja misalnya, dan malamnya terjadi sesuatu, misalnya sampai orang itu nggak bisa terima sakramen tobat, misalnya meninggal, dosanya siapa yang tanggung? Padahal memberi sakramen tobat itu adalah salah satu tugas utama romo. Karena nggak bisa orang lain kasih pemberian sakramen tobat. Hanya romo yang bisa memberikan sakramen tobat tersebut. Nah, lanjut ya. Kita juga perlu berdoa untuk para romo supaya mereka diberkati, mereka dikuatkan, dan juga berani membela yang orang-orang kecil yang dirugikan. Ya, sebagai manusia kita bisa maklum. Ada yang lebih condong ke yang punya. Sering terjadi komentar atau selentingan, "Oh, kalau ke sana pasti datang romonya, kalau ke rumah saya enggak," misalnya seperti itu ya. Ya, secara manusia mungkin wajar dalam tanda kutip, tapi dia dipakai Tuhan untuk berkarya di kebun anggurnya Tuhan, di ladangnya Tuhan. Jadi jangan sampai keadaan duniawi mereka masih terikat dengan hal-hal seperti itu. Dan itu perlu kita doakan. Betul-betul kita perlu doakan mereka supaya mereka tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai Tuhan memanggil mereka. Jadi mereka lulus dalam panggilan hidupnya. Itu salah satu hal yang saya mau kita ingat semua, bahwa kita perlu berdoa. Jangan, "Romo doakan saya, suster doakan saya." Kita kan sering meminta mereka berdoa buat saya, buat kita ya. Tapi kita pernah nggak berdoa buat mereka? Termasuk yang bermasalah, termasuk yang diekskomunikasi, termasuk yang ya, ada ya beberapa yang bermasalah. Itu perlu kita doakan mereka supaya mereka kuat, supaya mereka bisa tahu kesalahannya, melakukan pertobatan, dan kembali bekerja di ladangnya Tuhan. Kita lanjut. Dikatakan lebih lanjut bahwa lewat mereka ya, itu menjadi saluran kerahiman Tuhan menyalur kepada mereka.
Nah, selanjutnya kita baca di 1213. Kalau Bapak Ibu lihat 1213 itu adalah contoh doa dari Suster Faustina kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Suster Faustina kepada Yesus dan apa yang dipanjatkan oleh Suster Faustina kepada Bapa. Kita baca ya. Yesus yang Maha Rahim, sumber segala kebaikan, tingkatkanlah rahmat-Mu di dalam diri kami, supaya kami dapat melaksanakan dengan pantas karya-karya kerahiman, dan supaya semua yang melihat kami dapat memuliakan Bapa kerahiman yang ada di surga. Suster Faustina menyebut kami karena dia kan suster. Dia kaum religius, biarawati. Tapi kalau kita awam, kita berdoa, kita juga bisa berdoa untuk para suster, para imam, para biarawan, biarawati. Di sini dikatakan lebih lanjut, mata air kasih Allah ada di dalam hati yang murni, terbenam dalam samudera kerahiman, bersinar laksana bintang-bintang, cemerlang laksana fajar. Bapa yang kekal, dengan tatapan mata-Mu yang Maha Rahim, pandanglah himpunan orang-orang terpilih yang bekerja di kebun anggur-Mu. Pandanglah jiwa-jiwa para imam dan kaum religius, dan limpahilah mereka dengan kekuatan berkat-Mu. Dalam hati putra-Mu mereka direngkuh. Demi kasih hatinya, berikanlah kepada mereka kekuatan dan terang-Mu, supaya mereka dapat menuntun orang lain di jalan menuju keselamatan dan dengan sesuara memuji kerahiman-Mu yang tak terbatas sepanjang segala abad. Doa ini kita bisa doakan pada waktu novena hari kedua setelah selesai Koronka, atau sebelum Koronka juga bisa doa ini didoakan. Itu salah satu contoh doa yang Suster Faustina lakukan berkaitan dengan novena hari kedua. Jadi saya harap Bapak Ibu mau berdoa untuk para imam, untuk kaum religius. Jangan mereka dikasih beban dengan cerita-cerita, dengan ngadu, Romo kok sama yang ini baik, kok sama ini nggak baik. Romo kok gini, kok gitu. Jangan kasih beban. Mereka juga manusia yang perlu disupport. Tapi supportnya ada batasnya. Jangan berkelebihan yang menyebabkan bukan hal yang baik malah bisa menjadi hal yang kurang baik. Karena kita perlu berdoa buat mereka supaya banyak rahmat yang sampai pada kita melalui saluran-saluran mereka sebagai saluran-saluran rahmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu aja untuk hari ini. Bapak Ibu bisa ingat-ingat siapa yang mau didoakan dan juga berdoa buat mereka-mereka yang sudah meninggal. Pada waktu COVID ini, masa pandemi ini, begitu banyak romo, uskup, suster, frater, bruder yang meninggal. Mari kita berdoa buat mereka supaya mereka juga bisa segera menikmati hidup kekal bersama Bapa di surga. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat Bapa
Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.